Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih di Ensemble Learning ya. Di rumah coding ini kita akan bahas tentang bagaimana masing-masing algoritma, masing-masing metode untuk Ensemble Learning itu bisa dijalankan ya. Bagaimana masing-masingnya ada. Yang pertama adalah di situ kan ada 3 ensemble method, ada bagging, ada random forest, ada boosting. Nah, yang pertama bagging method. Konsepnya bagging method itu dari sampel yang dataset yang kita punya itu akan diciptakan sampel-sampel baru dengan cara sampling ulang atau resampling. Kemudian dari dataset sampel-sampel baru tadi itu akan diubah menjadi model-model prediksi. Oke. Nah, lalu jadi bagging itu asal katanya adalah bootstrap aggregating ini ya. Bootstrap aggregating disingkat bagging. Metode ini dikenalkan oleh Leo Breiman tahun 96 tentang di artikelnya itu bagging predictors. Jadi intinya dengan metode ini kita akan menciptakan sebuah ensemble dengan cara resampling datasetnya. Algoritmanya itu yang pertama ada dataset D itu sebagai dataset utamanya ya. Dan ukuran dari datasetnya D ini adalah n itu n baris, n sampel maksudnya. Sampelnya ada sejumlah n. Lalu dari dataset ini kita bikin sejumlah m bootstrap. Nah, bootstrap itu adalah dataset baru ya namanya bootstrap sample. Ini bootstrap sample. Kita bikin sejumlah m bootstrap sample dengan ukuran adalah n bintang. Jadi maksudnya n bintang itu ukuran untuk bootstrap sampelnya itu sebanyak n bintang. N bintang itu tidak akan lebih dari 60% dari atau tidak akan lebih dari ukuran dataset ini ya. Kalau sampelnya ada n maka n bintang tidak akan segede itu. Cara resamplingnya, cara melakukan sampling, jadi dataset segede ini kan. Itu kan ada dataset banyak gitu ya. Kalau resampling berarti kita ngambil satu-satu, ini kita ambil, ini baggingnya di sini ya, kita baggnya taruh sini. Ini kita ambil taruh sini. Terus ini kita sampling ambil taruh sini. Tuh ya. Yang baru kita bentuk silang aja. Terus ternyata ini lagi kita dapat dari sini, kita taruh sini. Terus ternyata ini disampling lagi dapat gitu. Jadi ada kemungkinan karena metode samplingnya adalah sampling with replacement. Karena samplingnya adalah sampling with replacement, itu artinya setiap kali kalau di sini ada 100 sampel, sampling with replacement itu setelah dipilih objeknya, sampelnya, objek itu akan tetap ada di sini. Jadi hanya ada duplikatnya aja ditaruh di sana. Di sini adalah kopinya atau duplikatnya. Nah, disampling secara ini. Beda dengan kalau sampling without replacement. Kalau without berarti kalau ini kita sampling, ya ini akan hilang gitu. Jadi berkurang terus setiap kali resampling akan berkurang terus. Tapi kalau with sampling with replacement itu jumlah dataset akan tetap, hanya diciptakan duplikatnya aja. Dengan cara ini maka setiap bootstrap sampel rata-rata berisi 63,2% 63,2% training examples yang unik. Unik itu maksudnya berbeda ya, hanya 63% yang berbeda. Sisanya adalah duplikasi atau replikasi. Kemudian dari dari sekian M bootstrap samples kita buat model, kita training masing-masingnya. Kita training berdasarkan bootstrap sampelnya akan menghasilkan M
models, dan hasil prediksinya adalah berdasarkan majority vote atau mean ya, atau average gitu. Dengan menggunakan bagging ini maka error itu bisa dikurangi dan variance juga menurun juga. Ini karena setiap bootstrap model yang dibangun itu adalah model-model yang lemah ini nih, atau model-model yang tidak stabil ya, lemah. Contoh menggunakan decision tree, maka untuk setiap sampel yang kita, untuk setiap bootstrap model yang kita bangun itu decision tree yang lemah-lemah mereka, tidak bagus. Nah, kalau mereka bergabung jadi satu, maka dia akan menghasilkan sebuah prediktor secara keseluruhan, secara kolektif yang bagus. Oke, nah ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk yang bagging, ilustrasinya adalah di sebelah sini kita ada dataset. Ada dataset pointer pen. Nah, kita punya dataset di sebelah sini ya. Ini datasetnya. Datasetnya sudah dipilah dulu. Jadi yang warna biru adalah training set, yang warna hijau adalah test set. Kita mengolahnya di training set. Bayangan kita kalau dataset itu kan bentuknya tabel begini ya, dimana dataset itu akan berjumlah n sampel. Sampelnya ada, atau baris datasetnya ada sejumlah n baris. Kemudian dia akan punya fitur ini, fitur F1, F2, dan ini adalah label yang C-nya. Kemudian dari sini kita proses resampling ya. Nah, resampling dari dataset ini kita resampling secara random, secara acak, supaya bag yang pertama, kantung yang pertama itu berisi dataset baru. Jumlah dataset kalau di sini n, maka di sini jumlah sampel yang di resampling itu lebih sedikit dari training set aslinya. Ini contoh dari ini, kita pakai identifier ya. Kita pakai nomor-nomor identitas ini ya. Ini nomor sampel nomor 1 sampai n. Nah, di sini ternyata yang di resampling untuk kantung yang pertama, bag yang pertama itu adalah sampel nomor 1, sampel 1, sampel nomor 2, sampel nomor 3, sampel nomor 2 lagi, dan seterusnya. Begitu pula dengan dari hasil dataset ini kita sebut sebagai bootstrap sampel yang ini. Ini bootstrap sampel. Yang ada di sini ini adalah bootstrap sampel. Kita train supaya menghasilkan model yang pertama. Kita latih, maka dia akan menghasilkan model yang pertama. Lakukan proses yang sama untuk kantung yang kedua. Di resampling maka didapatkan sampel nomor 5, 5, 2, 3, nomor 2 lagi, nomor 4, 3, 6. Lalu kita latih menghasilkan model kedua, dan seterusnya sampai sebanyak M bootstrap nantinya ya. Jadi di sini ya, kita untuk sampel yang berikutnya itu, yang terakhir itu akan seperti ini. Dataset resample datasetnya adalah 8172, 1336. Lalu kita train menjadi model yang terakhir. Nah, setelah dari sini kan kita sudah punya banyak model nih. 1 model, 2 model, titik, dan banyak model sampai model ke M. Lalu setelah modelnya semuanya dibangun, berikutnya adalah test set ini. Ini kan berisi banyak baris ya. Baris nomor 1, tes 1, tes 2, tes 3, tes 4. Tes sampel yang punya true value dan akan kita ujikan ke semua model. Jadi tes kita sebut X test ini akan diumpankan ke model 1, kemudian diumpankan ke model yang kedua, kemudian diumpankan juga ke model yang ketiga. Nah, semuanya akan memprediksi nanti. Semuanya akan memprediksi
Yang ini menghasilkan output yang nomor 1, prediksi nomor 1. Jadi di sini Y1, ini adalah Y hat 2, ini adalah Y hat 3. Kemudian dari situ baru kita agregasi, misalnya pakai min atau voting. Ya, ini kalau di sini pakai min atau suara terbanyak voting. Nah, pilihannya antara min atau voting. Dari suara terbanyak itu, maka prediksi akhirnya adalah berupa aggregated prediction. Itu konsepnya untuk yang bagging ya. Jadi tidak silahkan dipahami lagi bagaimana bagging ini berjalan secara konsep itu seperti ini. Nah, kalau di programnya, untuk programnya Anda bisa mengunjungi alamat ini. Sudah saya siapkan, sudah saya buka di sini. Di scikit-learn, Python scikit-learn itu disediakan fungsi yang sudah jadi ya. Kita nggak perlu bikin fungsi lagi. Namanya bagging classifier. Kalau untuk yang klasifikasi. Sedangkan kalau untuk regresi namanya juga bagging regression. Ya, untuk bagging yang classifier dia akan punya atribut-atribut, yaitu ada base estimator. Ini maksudnya adalah algoritma yang dipakai. Algoritma apa? Misalnya support vector machine atau decision tree, CART atau KNN, itu disebutkan di sini. Kemudian number of estimator itu adalah yang M tadi. Yang M, jumlah dari bootstrap-nya. Modelnya ada berapa yang akan kita bangun, ensemble-nya, jumlah model yang kita bangun ada sejumlah berapa. Kemudian yang max samples 1,0 itu max samples itu adalah jumlah sampel yang harus diambil dari X untuk melatih ini ya. Terus ada max fitur juga. Fitur yang dipakai apa saja. Nah, kalau sampelnya 1 berarti semuanya. Semua sampel di sampling. Jadi jumlah sampel yang digunakan untuk jumlah sampel pada bootstrapnya itu akan maksimum kalau nilainya 1. Tapi kalau nilainya kurang dari 1 ya semacam pecahannya gitulah. Misalnya 0,5 berarti ya setengah yang diambil. Begitulah dengan max features. Kalau 1 berarti maksimum. Semua fitur dipakai. Itu biasanya defaultnya 1, max sample 1. Ini yang bisa kita mainkan sebenarnya di sini. Kemudian bootstrapnya itu pakai replacement atau enggak gitu ya. Defaultnya kan true, berarti maksudnya jumlah atau bootstrap sampelnya adalah replikasi atau hasil copy dari proses resampling. Kalau ini diganti false, maka nanti setiap kali resampling dataset di original datasetnya akan berkurang jumlahnya. Lalu ini bootstrap features, fitur-fiturnya ini loh. Jadi kalau tadi kan ini jumlahnya, kalau yang ini bootstrap ini pakai replacement atau enggak, sedangkan untuk fitur juga sama, pakai replacement atau enggak. Terus OB score ini adalah metrik internal yang dimiliki oleh bagging untuk menghitung errornya, generalization error. Udah, yang lain saya rasa ini Anda tidak perlu main-main dengan ini. Tapi yang ini yang penting, random state ini untuk supaya ketika kita mereproduksi ulang modelnya itu nggak akan berubah. Jadi beri aja nilai angka integer gitu, maka ketika Anda memodelkan bagging ensemble yang menggunakan bagging ini, maka misalnya integernya nilainya 0, berarti dia ketika Anda model ulang, modelnya akan tetap sama. Tapi kalau Anda beri nilai none, jadi setiap kali proses training modelnya berbeda dengan dataset yang sama ya. Terus training berikutnya berubah lagi dong. Itu kalau none. Jadi mending saya sarankan menggunakan nilai yang
integernya 0, 1, 2 dan seterusnya, supaya meningkatkan reproduksivitas dari modelnya. Modelnya kalau dengan random seed ya, ini random seednya itu kita beri nilai, dia akan mempertahankan model yang sebelumnya. Terus verbose ini untuk menampilkan proses saja. Kalau defaultnya 0 berarti tahapan yang terjadi di dalam ensembler ini, si bagging ini nggak ditampilkan. Tapi kalau diberi 1 maka dia akan muncul semua. Terus dan ini adalah atribut-atribut yang bisa kita ambil nilainya. Setelah kita misalnya setelah kita training, maka kita bisa melihat OEB score-nya. OEB score itu adalah errornya berapa? 0 sampai 100. 0 sampai 100. 0 sampai 1 kalau nggak salah nilainya, floating point ya. Nah, ini contohnya. Contoh programnya begini ya. Saya gedein. Nah, diimport dulu sebuah algoritma machine learning yang akan kita diterapkan dalam baggingnya. Kemudian import juga bagging classifier, dan ini untuk mengevaluasi baggingnya, model baggingnya. Lalu kita bikin ini dataset, ini bikin dataset ya. X ini inputnya, Y adalah labelnya. Kemudian make klasifikasi ini adalah kita membuat dataset dummy. Sampelnya 100, jumlah fiturnya ada 4 dan seterusnya gitu ya. Random state 0 ini sama dengan fungsi yang ada di sini tadi, supaya ketika diulang prosesnya dia akan menghasilkan data yang sama. Begitu. Nah, lalu setelah dataset sudah jadi, ini dataset. Berikutnya kita bikin bagging classifier, di mana base estimatornya adalah SVC, support vector. Ini SVM sebenarnya, support vector machine. Nah, Anda boleh ganti di sini misalnya decision tree, CART atau KNN atau naive Bayes, itu bisa di sini diganti. Terus jumlah estimatornya ada 10, maksudnya di dalam bagging ini ada 10 support vector machine. Random state-nya 0, kita setting 0 supaya nanti ini mau diulang berapa kali, bagging classifier akan tetap sama modelnya. Kemudian titik feed itu adalah proses training di mana parameter input fiturnya adalah X ya, vektor X, dan labelnya adalah Y. Lalu yang CLF predict adalah untuk menghasilkan memprediksi kalau inputnya adalah seperti ini ya, inputnya disesuaikan dengan jumlah fiturnya ini ya. Nah, sederhana begini memang kalau kita hanya menjalankan eksperimen ini tanpa eksperimen. Jadi yang bisa Anda eksperimenkan dalam bagging ini itu adalah ini, samples yang mau diambil dari dataset aslinya. Tadi kan dataset, sorry ini ya. Jadi eksperimen yang bisa kita lakukan dengan bagging itu adalah ini, base estimator, kemudian jumlah estimatornya, jumlah algoritma di dalam baggingnya ini. Kemudian jadi ini sampai ini nih. Oh, sampai ini aja. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4 parameter ini kita bisa bereksperimen. Kita mengeksplorasi. Jadi kalau Anda punya dataset terus Anda ingin menggunakan bagging classifier, ya ada eksperimennya adalah main-main dengan base estimatornya, kemudian jumlah estimatornya, jumlah sampel yang dipakai. Kalau max filter kalau dikurangi, misalnya nilainya kurang dari 1, itu nanti fungsinya kayak ini, jadi seperti random forest akhirnya. Kalau base estimatornya adalah decision tree. Tapi bisa saja sih. Ini menarik juga untuk dieksperimenkan di penelitian Anda. Jadi gitu untuk bagging, intronya seperti itu. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.